terlepas dari akan bagus dan saya anak kecil itu lahir saya mungkin langsung lari toh kadang satu kali menulis dua kali menulis saya mungkin akan jadi bagus dan konteks bagus dengan saya itu penilaian orang. Hey, halo sahabat kata, kembali lagi bersama saya Setiawan Samad dan talent berikut. Di panen kata kali ini kita akan berbicara tentang beberapa hal dunia kreativitas, dunia imajinasi, dunia hal apapun yang memang menjadi inspirasi teman-teman. Perkenalkan dirimu. Apa nih? Perkenalkan apa nih? Halo, beta pun nama ke Kopi Hati. Nama pen saya, kalau orang tahu. Oke, masuk. Kita pun nama Aldi. Biasa disapa ke Kops, biasa disapa ke Kopi Hati. Gitu. Bisa dipanggil sayang juga. Catat baik-baik. Catat. Sebentar beta tanya. Oke. Ya, Kita merokok bisa nih tuh. boleh. Oke. Bebas. Iya. Enaknya panggil apa nih? Kekop apa Aldi? Kekop saja. Kekop. Seperti kebanyakan orang memanggil saya. Oke. Kaal. Nanti orang-orang Ambon bakalan agak ini ya. Nah, ya sih kembali kepada teman-teman lagi. Oke. Bagaimana? Salah pokoknya teman-teman mau panggil apa? Kak Alka, mau panggil Alka, mau panggil Dika, atau mau panggil Kekops, Kak, Kopi Hati, Kak, terserah teman-teman sah. Ya. Kita punya panggilan banyak. Kita lebih senang untuk memanggil Apa tuh? Kaal. Oh ya, siapa apa? Itu menandakan pria sejati kan? Luar biasa. Ya. Talk show saya bersama Anda lebih asik daripada yang kemarin kan? Iya, Iya, mungkin. rokoknya mati-mati. Serius. Ini bukan. Iya, saya tahu, tapi ini bukan konten gibah kan? Iya. Jangan. bukan. Lanjut. Oke teman-teman, bersama Kak Al di sini. Kenapa saya mengundang Kak Al di sini? Ada beberapa pertanyaan yang memang mungkin teman-teman bertanya-tanya. Apa sih kreativitas Kak Al ataupun apa sih background daripada Kak Al sendiri? Mungkin saya harus mendengar berapa menit untuk Kak Al menjelaskannya. Apa nih background? Apa Ya, latar belakang? latar belakang, Biografi itu apa ya? Kurikulum vitae mungkin mau lamar kerja ya. Lebih oke. Oke. Jangan pancing saya dong. Jadi apa nih yang mau ditanyakan? Secara singkat, Kal dalam dunia industri kreatif ngapain aja, terus berbuat apa aja. Ada memang beberapa pertanyaan yang memang saya lontarkan ke Kal. Tapi mungkin teman-teman butuh tahu Kal ini ngapain aja selama ini, terus itu kira-kira apa aja lah. Yang beta lakukan selama ini di 1/4 abad ini kebetulan beta bernafas ya. Bernafas. Ya, kalau sing bernafas ya beta mati loh. Ya, Jadi the real man. the real man. Kal kan. Guyu wae, Cok. Opo iki podcast jancok kon. Oke. Jadi tentang apa pertanyaan tadi? Bisa diulang? Apa tuh? Background Kal selama ini, terus hal kreatif apa yang memang Kal udah lakukan? Dibilang kreatif sih sebenarnya beta merasa sing pantas sih untuk dipanggil untuk ngobrol-ngobrol kreatif gini. Ya. Karena beta rasa beta belum punya sesuatu yang bisa dikatakan sesuatu yang besar dalam dunia kreatif ya. Ya. Kita palingan ya biasa untuk anak-anak yang mungkin katong sih tahu katong kategorinya apa sekarang, milenial atau mungkin post milenial tuh. Ya begitulah, mengikuti perkembangan zaman, mencoba untuk bertahan dengan era yang mulai berubah terus menerus. Tapi saya kehilangan jati diri, berusahanya seperti itu ya. Oke. Jadi ya begitulah katong berusaha. Beta sih punya ketertarikan nulis dikit mungkin gitu. Beta kan
terinspirasi oleh yang punya panen kata tuh, Pani Setiawan Samad. Oke. Ah. Selain itu, hal apapun yang memang menjadi keseharian Al selama ini, Alhamdulillah selain menulis ya, keseharian ya biasa saja. biasa. Biasa makan, tidur, bangun, ke kantor. Biasa saja. Apa yang menjadi spesial untuk seorang Kak Al di sini? Apa ini podcast Jan? Tidak ada yang spesial dari saya. Mungkin bisa tanya orang terdekat saya. Kenapa saya bisa spesial? Oke. Di kursi panas ini, Oh iya, memang panas saya rasanya. panas. Kenapa pakai jaket? Kenapa pakai Iya, jaket? pakai jaket. Iya, betul. Jadi, mungkin hal apapun yang memang teman-teman tahu tentang Kak Al, no? Hal apapun yang memang teman-teman bisa lihat dari story-nya Kak Al, kehidupannya Kak Al. Saya mau menanyakan beberapa hal terlepas daripada dunia penulisan. Ya, saya tahu sendiri bahwa seorang Aldi adalah orang yang memang aktif di media sosial, aktif untuk menulis, walaupun tulisannya hanya bertaut pada story Instagram. Ya, story feeds kan Ya. saya cuma meramaikan skena anjing. Iya, toh? Tapi sebenarnya saya menjadi tertarik di sini bagaimana Aldi mengemas hal tulisan menjadi sebuah karya. Oh ya. Teman-teman pasti penasaran. Di balik karya-karya Aldi, di balik pencapaian Aldi, bukan pencapaian sih, tapi memang menurut saya adalah Iya, jangan sebuah pencapaian. proses. Belum ada pencapaian Iya, yang belum saya ada capai. pencapaian ya. Iya. Tapi ya ini proses ya. Iya, proses semua. Iya betul, itu proses. Kaos yang Aldi kenakan adalah salah satu karya menurut Beta adalah ini suatu karya. Oh, ini karya nih. Ya. Look you, sure. Oke. Apa nih? Manusia lupuk dimakan usia. Dunia lupuk Saya sedang diperkosa. punya manusia. Adalah. Ya mungkin teman-teman banyak tahu brand atau mungkin kaos-kaos kata yang dijebloskan beberapa orang di Indonesia. Tapi kalau untuk di Ambon ada beberapa orang yang memang menurut saya pantas untuk diapresiasi mengenai sastra literasi yang dituangkan dalam karya kaos, begitu. Salah satunya tadi. Tepuk tangan teman-teman. Apa ini podcast Jan? Al, Bagaimana? terlepas daripada tulisan-tulisan yang memang sering ditulis, kenapa memilih tulisan dalam kaos? Jadi dulu sempat ditanya oleh salah satu kenalan dekat. Kebetulan pas di interview juga ya di salah satu kanal YouTube. Beliau bilang gini, kenapa harus kaos? Nah ini titik baliknya itu pas dulu Beta punya cita-cita. Beta sampai sekarang belum berani untuk menuangkan apa isi tulisan-tulisan isi kepala Beta. Itu langsung ke media buku. Beta belum berani seperti Om Setiawan toh, atau yang terkenal seperti Bu Eko, Bu Wes dan lain-lain toh. Ya. Jadi Beta pikir gini, sing salah kalau misalkan katong tuangkan, katong isi kepala dalam bentuk tulisan itu di sebuah baju. Karena menurut Beta belum mampu untuk menuangkan itu ke dalam sebuah buku. Jadi Beta bahasa kasarnya itu Beta mencoba untuk mengeluarkan isi kepala dan dituangkan di dalam sebuah kaos. Iya, betul. Minimal kira-kira kalau misalkan ada orang yang baca dan dong cocok dengan tulisan-tulisan itu, Beta bisa jadi tolak ukur juga pada Beta sendiri. Oke. Apakah ya paham lah, bisa layak tidak seperti itu. Beta jadi lebih challenge diri sendiri gitu. Lebih ke oke, kita membuat karya ini
bagaimana untuk beta menilai beta punya diri sendiri. Bukan menilai sih, kalau menilai diri sendiri kedengarannya sing elok ya. Nah, Cuman kayak beta ingin, kan setiap orang yang ingin menulis pasti ingin tulisannya itu dibaca. oke. Karena beta rasa belum mampu untuk menuangkan itu di dalam karya buku, makanya beta tuangkan di baju. Oke. Gitu. Itu memang menjadi salah satu alternatif. Iya, Ya. iya bisa dikatakan seperti itu. Salah satu alternatif berkarya. Bagaimana teman-teman boleh berkarya dengan hal apapun. Ya, kalau mungkin Aldi sendiri suka menulis dan dia menuangkan itu dalam salah satu alternatif di kaos, ya mungkin teman-teman punya alternatif lain. Saya tidak tahu. Saya berbalik pada teman-teman. Saya sendiri mungkin ya untuk memproduksi buku dan lain-lain. Kenapa mestinya Ali membeli karya ini, karya tulisan yang dituangkan di kaos untuk dipasarkan di wilayah Ambon? Saat itu kan seperti yang Om Setiawan tadi bilang, sudah banyak platform-platform seperti ini, karya-karya yang di baju itu sudah di Indonesia sudah banyak. Ya. Terus beta ketemu dengan, beta punya teman satu yang kebetulan katong dua sama-sama bangun ini sindikat literasi ini. Boleh sebutkan siapa gitu? Kalau itu biasanya dia enggan untuk disebutkan namanya. Oke. Jadi sindikat literasi sebenarnya bukan beta sendiri. Berarti Ada teman, ada 2 person. Oke. Satu itu yang membantu beta untuk bagaimana supaya beta bisa percaya diri untuk memasarkan apa yang beta tulis dan tuangkan di sebuah kaos. Oke. Begitu. Jadi memang ini hal kreatif yang bersifat kolaborasi. Ya, kolaborasi. Kolektif ya. Berarti tidak beda jauh juga sama talent saya sebelumnya. Oh iya, iya, betul ya. Yang rokoknya mati-mati itu. Apa ini podcast Jan? Aduh, itu saya ngefans sama dia, Pak. Iya. Really? Iya, saya ngefans dan What do you mungkin think about si Muhammad Arifin? Muhammad Arifin itu seperti nama itu ya. Ya, Ipin ya biasanya dipanggil ya. Iya. Ipin itu orang yang menurut beta dia itu penggambaran manusia merdeka dalam hal berkarya. Kalau beta pandangin dia seperti itu. Karena ada beberapa hal yang beta lihat dari dia yang dia tidak sekonyong-konyong dia keluarkan begitu saja. Dalam artian ketika dia merasa itu baik, dia tidak langsung merefleksikan itu ke dalam karya yang dia buat, tapi dia pikir, dia mengalami sebuah perenungan panjang sehingga apa yang dia buat itu tidak semata-mata gambar atau lukisan-lukisan yang hanya bersifat ekspresif. Oke. Jadi ada makna di dalam. Nah mungkin kalau teman-teman mau tunggu ada ke depan mungkin ada proyek berdua mungkin dia bersedia. Itu, ya. Soalnya kan Katung tahu sendiri kan sibuk orangnya tuh. Benar. Iya, sibuk bernafas. Beta harap memang hal ini menjadi salah satu hal penting ketika memang mungkin talent saya sebelumnya si Muhammad Arifin backgroundnya adalah menggambar dan si Aldi adalah menulis, bisa berkolaborasi dalam ini. Harapannya sih seperti itu ya. Iya. Saya juga pengen menggandeng teman-teman yang memang punya karya, punya hal imajinasi di luar batas teman-teman yang bagaimana tidak mampu untuk menyanggupi itu. Saya pengen untuk katong sama-sama untuk berkolaborasi. Saling support ya. Iya, saling support. Itu. Katong kurangnya adalah support system. Makanya kenapa harus banyak-banyak untuk katong sama-sama support gitu. Ya. Nah, balik lagi ke Kak Al sendiri. Kak Al, katong boleh temukan kaos yang satu ini di mana? Sindikat literasi itu basicnya itu dijual online. Basicnya dijual online. Basicnya dijual online, cuma ada beberapa rencana untuk nanti dia dipasarkan di beberapa kafe milik teman-teman perkopian di Kota Ambon. Oke. Nah, salah satunya itu ada di sini dekat sini Blue Shelter dan juga ada di Q Kopi yang ada di kota. Ya. Oke. Jadi untuk sementara memang baru dua tempat kopi yang memang yang bersedia menampung menampung sindikat literasi. Ya. Betul. Jadi
Sindikat Literasi teman-teman boleh dapatkan di 2 store atau mungkin bukan kedai store, kopi, tapi dua kedai kedai kopi. kopi. Yang pertama adalah Blue Shelter, itu berlokasi di Poka Pemda 3, dan yang kedua adalah Q Coffee. di Q Coffee. Di Q Coffee ini adalah di belakang Planet ya kalau Planet, teman-teman tahu, Bell Token, bengkel Bell Token ya. ya, di Aipati. Aipati ya. Nah, itu teman-teman bisa kunjungi situ sembari untuk menikmati Iya, kopi ya, betul. Tetap karena ya memang orang ini ya basicnya kopi. Dari nama Instagramnya Kekop. Gitu. Kekopi. Kenapa sih musuhnya? Waduh, balik lagi ya pertanyaan ke kopi hati ya. Iya. Beta sering ditanyakan, kenapa kopi hati begitu ya? Maksud beta itu berbalik di masa dimana katong punya masalah pribadi yang seperti kalau dikatakan lost trust, kayak hilang kepercayaan kepada beberapa hal dari manusia yang bisa dikategorikan dia sebagai orang yang bisa memadu rasa. Makanya sebenarnya begini, orang setiap tanya ke kopi hati itu apa, selalu banyak tafsir sebenarnya. Tapi yang beta tangkap dari kopi, pahit, asam, dan kadang-kadang manis, itu yang pernah menipu. Oke, jadi itu sebenarnya selalu ya. Selalu seperti itu, makanya kenapa seng sih ke kopi hati jadi beta pun kekasih hati. Makanya namanya ke kopi hati, begitu. Terkesan cringe, tapi ya memang begitu adanya. Terlepas dari memang kasih hati yang sebenar-benarnya. Ya, kalau itu no comment. Iya. Ya. Ibaratnya ya, nama adalah suatu penilaian untuk diri kita sendiri gitu. Sebenarnya itu sempat beberapa kali itu juga merubah. Nah, cuman kalau dipikir-pikir itu sudah melekat di kebanyakan kepala. Ya. Jadi itu sudah seperti apa, trademark untuk orang-orang. Oh, ini Kekops nih, ini ke kopi hati nih, ini sudah nih. Kayak sayang aja gitu tuh untuk lepas itu. Jadi ya udah, itu sudah jadi akampung. Beta punya identitas kedua, ya sudah ke kopi hati aja. Sing lagi dirubah gitu. Ya beta rasa orang-orang sekarang juga pasti dong punya alter ego ya. Bukan dalam artian dong punya kelainan itu ya, personality ya. Pasti zaman sekarang kayak beta rasa orang-orang itu dong punya alter ego. Di dunia nyata dong beda, di dunia sosial dong beda. Walaupun katong tetap berusaha untuk menunjukkan apa adanya katong sebenarnya. Ya, betul. Tuh. Tapi beta rasa ya memang sekarang itu kayak gitu. Faktanya memang kayak gitu. Orang-orang muncul dengan wajah yang berbeda di sosial media, di dunia maya. Dunia tipu-tipu. Dan muncul berbeda di dunia nyata sih. Jadi dunia maya parbeta itu pure untuk menuangkan berbagai macam keresahan yang ada di katong kepala, sehingga orang-orang bisa paham. Teman-teman, terasa apa yang memang Kekop pikirkan bahwa membranding suatu hal yang memang menjadi katong punya pribadi masing-masing. Pribadi diri sendiri adalah hal terpenting untuk bagaimana orang bisa paham tentang sosial media begitu. Ya Kekop sendiri ya mungkin ya suka menulis hal apapun yang dia tulis dia baru suka, bukan jago ya. Ya makanya itu juga bilang suka gitu loh. Nah jadi mungkin kedepannya kalau memang Kekop serius dengan hal menulis ya siapa tahu ada punya buku perdana yang Kekop. Mudah-mudahan insya Allah ya, mudah-mudahan. Pengen. Oh, kalau berangkat dari keinginan sih sangat-sangat ingin. Pastinya ketika katong sudah mulai terjun di sini, katong menggeluti, memahami, mendalami bahwa wah ternyata sesuatu untuk menjadi sebuah hal yang baik itu harus betul-betul diseriusi. Ya. Ya kan? Maksud beta banyak sekarang orang ya bahasanya itu kayak poster apa gitu loh. Beta sangat berusaha untuk menjadi diri sendiri, sangat berusaha untuk jujur dari dalam hati apa yang beta tulis, apa yang beta tuangkan di kaos. Makanya proses peracikan artikel-artikel yang keluar di Sindikat Literasi itu lumayan alot. Dalam artian cukup lama sampai bisa menemukan inspirasi ini karena beta memang mau beta pun segmen
dari tulisan-tulisan itu dia menjadi terlalu banyak. Oke. Gitu. Jadi dia siapa orang bilang beta punya tulisan itu segmented. Beta sih masalah dengan hal itu karena beta percaya setiap orang dengan dia punya kepala pasti menemukan jodoh dalam bentuk artikel tulisan-tulisan itu. Ya. Jadi beta sih pernah takut nanti dia laku kasih apa kasih, tapi penting diketahui di sini bahwa memang yang namanya bisnis itu cari untung. Ya. Tapi dari sini beta lebih menegaskan bahwa beta ingin menuangkan apa yang beta rasakan dari hati dan kepala untuk orang-orang bisa tahu. Ketika dong beli berarti itu dong ada yang mengena di dong hati. Itu saya beta syukur. Maksud beta ketika beta menyampaikan itu dan mungkin dong merasakan hal yang sama, mungkin dong yang punya bisa dikatakan keberanian atau keinginan untuk menyuarakan itu. Ya. Syukur-syukur beta bisa mewakili dong. Gitu. Ya ini mungkin menurut beta adalah salah satu pesan yang sengaja Kekop wakili untuk teman-teman yang di luar jangkauan Kekop. Ya. Gimana, ya kan? Betul. Ya. Jadi pemikiran Kekop adalah salah satu pemikiran teman-teman juga, gitu. Bagaimana teman-teman untuk bisa menuangkan pemikiran teman-teman, ya udah teman-teman bisa dalam bentuk kaos. Ya. Gitu. Maksud beta gini juga, ketika ada hal yang ingin teman-teman buat, jangan takut untuk mencoba sih. Karena kalau kau tuh sih coba, kau tuh sih bakalan tahu. Ya, pasti teman-teman. Maksud beta terlalu banyak ketakutan juga sebenarnya yang baik. Terlalu percaya diri juga sebenarnya tidak bagus. Ya. Gitu. Maksudnya kau harus ukur, kau misalnya sampai di mana, kau bisa melakukan apa, dan perlahan-lahan beta percaya waktu itu dia mengajarkan kau perlahan-lahan. Ya. Dia bangun kau perlahan-lahan sehingga sampai di tahap seperti ini kau bisa mengerti ternyata segala sesuatu yang terjadi itu tidak sebegitunya, tidak menakutkan itu atau tidak sebaik itu, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan. Manajemen kata punya diri sendiri. Ya bisa melatih juga ya kan. Itu. Gitu. Oke teman-teman, mungkin harapan Kekops untuk teman-teman penulis di Ambon, bagaimana untuk berapa orang yang mungkin di Ambon adalah penulis yang menurut beta adalah ya mereka baik dalam hal menulis, baik dalam hal untuk mengapresiasi karya-karya mereka. Untuk sebelumnya nih, beta ini bukan penulis ya. Beta katakanlah beta belum menjadi penulis begitu. Ya. Jadi tapi bagaimana orang beta yang harus boleh beta untuk menilai setiap itu bebas ya. Ya bebas ya. Kita boleh menilai siapa saja untuk menulis. Karena kenapa? Menurut beta adalah ketika orang tulis status di Facebook adalah ya dong adalah penulis. Ya. Begitu loh. Ya. Dong tulis status caption di Instagram adalah dong adalah penulis menurut beta. Tapi mungkin dalam pemikiran dong ya beta bukan penulis sama kayak Kekop. Tapi bagaimana untuk dong bisa yakin bahwa dong itu juga bisa nulis, dong itu juga bisa berkarya, dong itu juga bisa menghasilkan apapun dari tulisan itu. Ya, Kekop di sini hadir untuk membuktikan bahwa teman-teman yang lain sebenarnya bisa, begitu loh. Entah dalam bentuk kaos atau mungkin teman-teman bisa dalam bentuk tote bag. Oh iya. Ataupun hal lain dalam iya. Bisa, begitu. Makanya kita hanya mau Kekop berpesan bahwa kira-kira bagaimana untuk teman-teman yang suka nulis lah, begitu lah. Kita kalau memang Kekop sih mau kita nulis, yang suka nulis, itu tuh apa ya kira-kira pesan untuk dong, gitu. Untuk penulisnya, ini bahaya ini, maksudnya belum bisa dikatakan penulis baru pesan untuk penulis itu kan lucu. Tapi kan karya siapa apa. Oke. Karya tulisnya itu yang beta butuh adalah ketika orang menulis dan ada punya karya. Oke. Itu adalah apresiasi paling tinggi dari. Oke. Jadi untuk teman-teman yang suka proses kerja menulis atau mungkin yang sudah jadi penulis, ya kalian bisa berkaca dari penulis-penulis yang sudah dulu terjun toh, contohnya kayak Om Setiawan dan beberapa penulis-penulis hebat yang kita kenal seperti Jiku Sore ya kan, Om Ucu toh, ada yang underground kayak Om Mateng, Om Remski Nikujulu, Niki Ulu ya. Selalu salah bilang nama. Maksud beta, katong berkaca dari dongsa.
ada beberapa hal yang memang selalu menjadi katong punya kekhawatiran ketika katong berkarya, apakah karya ini bisa diterima kasih oleh orang. Tapi yang bisa dong lupa bahwa setiap karya itu seperti anak. Katong punya anak. Katong punya anak itu kadang-kadang yang bisa bergaul dengan siapa sah. Dong punya lingkungan sendiri, dong punya circle sendiri. Maksud beta, ketika katong keluarkan sebuah artikel tulisan, itu mungkin semua orang sih bakalan terima. Tapi sing menutup kemungkinan ada beberapa orang dari 10, satu dari 10 yang mungkin bisa pahami apa yang saya maksud dalam tulisan itu. Maksud beta sedikit atau banyak apa yang saya tulis dan saya berhasil untuk menyampaikan itu, saya pede untuk menyampaikan itu tanpa takut bahwa orang akan sing suka dengan itu, sing masalah. Yang penting saya suka sekali dulu, saya tulis dulu, saya keluarkan apa yang saya pikir sehingga orang bisa tahu sebenarnya saya ini mau apa. Ya. Gitu. Mulai saya dulu. Terlepas dari akan bagus dan saya anak kecil itu lahir saya mungkin langsung lari. Tuh. Kadang 1 kali menulis, 2 kali menulis saya mungkin akan jadi bagus. Dan konteks bagus dengan saya itu penilaian orang. Jadi ya kalau untuk ingin menulis ya sudah katong lakukan dulu saja lah. Saya usah pikir katakan bagus asing. Karena semua yang awal itu pasti saya bakalan sesuai dengan apa yang katong inginkan atau apa yang katong harapkan. Jadi ya katong mulai sah. Ya. Itu saya rasa itu harus digaris bawahi. Ya. Mulai sah dulu. Apapun yang memang menjadi ketertarikan teman-teman, entah itu dalam dunia menulis apapun itu. Iya. Dalam dunia kreativitas di seni. Ya udah, bikin aja dulu. Sembari memang waktu berproses, teman-teman juga berproses mempelajari hal apapun yang memang teman-teman rasa itu menjadi ketertarikan teman-teman. Itu akan menjadi satu titik terang di mana teman-teman bisa mencapai atau tidak. Yang penting konsistensi ya. Ya, konsistensi. Tepat sekali. Sama kayak statement sebelum. Oh ya. Memang orang-orang yang duduk sini mesti konsisten. Kursi ini selalu orang konsisten. Konsisten itu penting, teman-teman. Iya, betul. Terlepas daripada itu, tidak ada lagi. Teman-teman mau ngapain aja, mau kerja di mana aja. Betul. Kalau teman-teman konsisten, tetap harus berhasil. Betul. Gitu. Begitupun juga dengan Kiko. Teman-teman, satu pesan dari Kikops yang saya tanggapi adalah ya sebagaimana teman-teman punya bakat, hal apapun yang memang teman-teman mau ya lakukan aja dulu. Masalah orang berpikir bahwa ini baik atau tidaknya, ini bagus atau tidaknya, ya itu menjadi penilaian teman-teman sendiri gitu loh. Teman-teman bisa filter itu sendiri ketika memang teman-teman sudah di tahap atau di proses di mana memang teman-teman rasa, teman-teman yakin bahwa saya akan fokus di bagian sini. Banyak teman-teman kreatif di Kota Ambon yang mungkin belum menyadari bahwa manajemen diri ini penting, begitulah. Ketika memang katong harus tetap berkarya, ya tetap berkarya tetap, begitulah. Tapi bagaimana katong harus manage katong punya diri ini, manage katong punya logika. Hal apapun itu yang memang menjadikan punya penghasilan itu tetap harus. Ya mau lari di mana-mana tetap katong harus ingat kampung tinggal. Oke, realistis ya? Iya. Realistis. Iya. Gitu. Tapi kalau menurut Kekops, bagaimana tuh? Kampung Tengah aman? Kampung Tengah itu yang penting sih ada konflik sah. Tetap aman. Soalnya beta cinta damai. Makanya ketika Kampung Tengah mau cari masalah, beta selalu cari jalan persuasif pendekatannya. Pendekatannya persuasif. Iya, dipersuasifkan. Mencari jalan aman saya lah. Terus capek bakalai. Tapi ya sudah proses dari tahun berapa nih sindikat literasi? Beta ini agak lupa sih. Pokoknya dari sekitar tahun kalau saya salah 2018 kayak kalau saya ingat 2018 itu mulai mempunyai wacana untuk membuat kaos sindikat literasi. Terus selang beberapa bulan setelah wacana itu sindikat mulai diluncurkan dan mulai dipasarkan dan diedarkan. Oke.
2 tahun berjalan ya. Kira-kira sudah berpikir apa selama 2 tahun berjalan untuk sindikat literasi sendiri? Sindikat literasi sejauh ini sebenarnya dia banyak mengalami pasang surut ya, banyak vakum seperti sekarang ini, lagi vakum-vakum dikit sih sebenarnya. Terlihat mengingat sekarang kan lagi pandemi juga tuh, jadi katong terlalu bisa bergerak banyak. Walaupun sebenarnya itu yang menjadi alasan untuk katong tetap berkarya. Ya. Tapi ya yang bisa dipungkiri itu cukup menghambat, bukan menghalangi. Cukup menghambat katong pun situasi, sehingga beta berharap sih dalam waktu dekat ini beta memang berencana untuk mengeluarkan beberapa artikel-artikel baru, jebolan-jebolan baru. Mungkin ada beberapa terobosan, nanti teman-teman tunggu saja. Oke, teman-teman boleh pantau sindikat literasi lewat sosial media. Ada Instagram sindikat literasi, ya @sindikatliterasi, bisa langsung cek di situ saja. Selain daripada itu, ya itu saja sih sebenarnya. Saya berencana untuk ke platform yang lebih luas, ya mungkin online shop, Shopee ataupun oh iya, sebenarnya ya kalau katong berusaha buka usaha itu kan pasti katong pengen akan maju tuh. Ya. Inginlah pasti untuk ke kayak online shop gitu tuh. Cuman kalau sekarang mungkin belum waktunya. Ya, belum waktunya. Tapi kalau ingin ya ingin pasti. Ya. Apapun itu kita harap menjadi baik. Ya. Buat sindikat literasi. Amin. Selalu support apa yang menjadi pemikiran teman-teman dalam dunia kreatif. Ya, katong harus saling support ya. Kocet pakai. Terlepas daripada itu ya, mungkin teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana K-pop memulai dari 2018 sampai sekarang untuk memberanikan diri, memperkenalkan diri bahwa sebuah produk yang memang hasil pemikirannya dia dan disupport juga dengan satu partnernya dia, gitu lah. Jadi ya 2 kepala dalam satu misi ini sebenarnya berat ya. Berat sebenarnya, cuman ya saling mengerti saja lah. Ya. Karena katong hidup ini bersosial tuh. Ya. Tuh, ya begitu saja. Nah itu yang menjadi pemikiran teman-teman, bagaimana kalau memang mau gitu loh, atau mungkin kalau memang berkenan teman-teman bisa sharing banyak tentang dunia kreativitas atau dunia hal apapun yang menjadi keinginan teman-teman, bisa kontak K-pop di apa nih kontak Instagram ya. Boleh Instagram. Aktif di Instagram ya. Iya boleh, bisa dikatakan seperti itu. Jadi lebih aktif di Facebook punya? Facebook, wah sudah lama vakum. Iya. Ya sudah lama vakum. Yang aktif berarti di Instagram, Twitter ya. Instagram, Twitter itu sama semua. Namanya Kekopi Hati. Iya. Teman-teman boleh langsung menuju K-pop. Boleh, akan dijamu dengan sebisanya. Yang penting jangan minta teh gula deng kuki saya tuh, karena kan itu sosial media. Minta kopi. Oh kopi ya. Bisa sekali. Ingat ya. Iya. Nanti akan dikirim langsung. Yang penting sih ada di Rusia kah, di Kanada kah. Oke, thank you. Ya, sip. Telah berada di kursi ini. Ya, panas sekali kursi ini ya. No. Tapi bagaimana kursi ini dia bisa menghidupi pemikiran teman-teman lain. Ya, amin. Harus di garis bawah. Ya. Thank you teman-teman, terima kasih menonton Panen Kata edisi kali ini. Part berapa Anda tahu? Oh, saya tidak tahu dan tidak mau tahu juga. Saya tahu kemarin. Part ketiga ya. Oh iya. Part ketiga. Setan. Part ketiga kali ini ya. Thank you untuk K-pop. Ya, sama-sama. Om. Telah berbagi beberapa hal yang menurut saya ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Padahal yang penting menyamak, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini menjadi salah satu ekosistem kolektif untuk teman-teman lain, kita rasa. Amin. Semoga. Bagaimana teman-teman mau menciptakan karyanya dan hidup dari karyanya itu yang sekarang kita harus sama-sama support. Ya. Gitu. Amin.
Kalau memang teman-teman punya bakat di tempat lain, teman-teman boleh komentar di video ini, Boleh. atau teman-teman boleh beri saran kira-kira mau apa aja yang memang saya bahas di sini. Ya, Silakan ya. ya lebih interaktif ya. Ya, nanti akan saya coba undang teman-teman yang memang menurut saya adalah bisa menginspirasi untuk teman-teman, atau mungkin bisa membuka jalan pikiran teman-teman dalam dunia kreativitas gitu. Thank you Kekops. Siap. Ya. Selesai? Selesai? Udah begitu saja. Oh, ini podcast Janco. Emang sengaja. Oke. Sudah.